Petunjuknya adalah Borobudur dan Gunung Padang. Itu tempat ibadah nenek moyang kita, tempat berdoa mereka itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka itu kalau di masa mudanya atau di masa dia itu ada di dunia membunuh ataupun melakukan kejahatan yang lain, ketika mereka udah tua, waktunya kembali ke Tuhan, biasanya mereka itu akan manekung ataupun bersemedi ataupun moksa di gunung-gunung ataupun di tengah hutan. Kenapa? Karena itu sebagai penebusan dosa mereka di masa lalu, bahwa mereka sadar nih, misalnya membunuh ataupun ketika mereka itu menyerang negara lain atau kerajaan lain, itu satu kesalahan. Karena apa? Karena menyebabkan rakyatnya menderita ataupun mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Jadi cara menebus mereka itu dengan moksa ataupun mengasingkan diri ke gunung atau ke tempat-tempat sepi lainnya sampai mereka itu meninggal. Makanya banyak yang mendapatkan julukan sebagai resi, sebagai pertapa dan sebagainya. Karena apa? Karena ini cara mereka melakukan penebusan dosa. Sama kayak aku ini. Aku itu masa mudaku juga penuh dengan maksiat, berbuat jahat. Jadi yang aku lakukan sekarang ini, bikin video, ini cara aku untuk menebus segala dosa dan kesalahanku. Jadi aku itu ingin memperbaiki akhlakku, memperbaiki moralku, dan aku itu nggak perlu pura-pura ataupun sok baik. Yang aku perlihatkan hanya ketika aku itu bikin video atau ngomongin tentang keimanan, keyakinan, kesadaran, pencerahan. Tapi aku akan cerita dari perjalananku yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, sehingga aku ngerti nih, oh sekarang waktunya aku bertobat, waktunya aku memperbaiki diri sebagai wujud penebusan dosaku, sebagai aku menebus dari kesalahanku di masa lalu. Dan gak cuma aku, sebenarnya banyak orang yang udah mencapai tahapan ini. Mulai dari orang-orang terdahulu, nenek moyang kita itu udah ngerti nih, beriman kepada Tuhan, caranya melakukan penebusan dosa, mereka itu udah ngerti. Jadi kalau kita sekarang bilang bahwa doa itu hanya hiburan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang kesusahan, orang-orang yang gak menerima hakikat, hello, otak kalian taruh mana? Dasar setan belang. Kenapa? Tentu saja aku tersinggung ataupun marah ataupun merasa sakit hati. Kenapa? Karena aku dari kecil udah percaya sama Tuhan, dan pegangan agamaku itu kuat banget. Walaupun aku sebajing-bajingannya kayak apapun, tapi aku ingat sama Tuhan. Aku tahu jalan pulangnya kembali ke Tuhan. Orang tua aku juga selalu ngajarin aku untuk berpegang ke agama, walaupun secara syariat nggak rajin-rajin banget, tapi secara hakikat atau secara rohani, secara jiwa memang menyatu dengan Tuhan. Dan kalian bisa lihat nih, orang-orang Jawa tempo dulu nih, kalau percaya sama Tuhan berarti kelakuannya juga akan dijaga. Nggak cuman omongannya aja, nggak cuman oh aku percaya Tuhan, tapi ngerampok, begal, jalan juga. Percaya sama Tuhan sampai cop halal, sampai nggak mau makan yang haram-haram, tapi suka korupsi, suka ngambil uang negara, foya-foya untuk dengan perempuan lain. Itu namanya kamu hanya percaya sama Tuhan secara omongan, bukan secara batin, bukan secara perbuatan. Sedangkan kita ini diajarkan turun-temurun, kalau kita percaya sama Tuhan nih, ya kita wujudkan dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Kalau kita itu belum bisa seperti orang-orang zaman dulu, jadi pertapa, jadi resi, mendedikasikan hidup kita di jalan Tuhan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan spiritual, pencerahan, kesadaran, paling tidak kita itu bisa berdoa.
Bukan malah bilang berdoa itu hanya untuk orang-orang miskin, hiburan untuk orang-orang miskin yang gak bisa menerima hakikat. Kalau kalian mau ngumpulkan orang-orang di dunia ini yang percaya sama keajaiban doa, percaya sama keajaiban Tuhan, tentu aja banyak. Wah, di dunia ini yang beriman sama Tuhan itu gak cuma orang Islam, tapi ada Kristen, ada Katolik, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha. Jadi kalau kalian mau menyalahkan itu ya bukan salahkan agamanya, tapi salahkan orang-orangnya yang melencengkan ajaran agama itu untuk kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Gak ada di orang Jawa, orang Nusantara kamu diajarkan, kamu percaya sama Tuhan, kok terus kamu boleh begal, boleh garong, boleh korupsi. Gak ada. Di zaman nenek moyang kalian malah dihukum mati. Gak cuman kamu, seanak cucumu. Kalau kalian mau lihat sejarah tanah Jawa, kejam-kejam rajanya, pemimpinnya. Gak toleransi dengan pengkhianat, gak toleransi dengan korupsi, gak toleransi dengan para pejabat yang gak bener. Pemimpin punya ketegasan, punya hak otoriter, tidak bersekongkol dengan hal-hal yang jahat. Bukan kayak sekarang, udahlah gak percaya sama Tuhan, kelakuan gak bener, korupsi, begal, udah gak tahu hak dan batil, gak tahu benar dan salah. Kalau gak mau bencana, gak mau malapetaka, mainnya dukun, mainnya paranormal, spiritual, klinik, tapi gak mau memperbaiki akhlak, gak mau memperbaiki moral. Musuh kita itu bukan orang-orang yang beda agama, tapi musuh kita itu orang yang anti Tuhan. Orang yang katanya percaya sama Tuhan tapi kelakuannya menyimpang dari ajaran Tuhan. Jadi aku ini karena belajarnya dari bangsat, dari bajingan, berarti aku ini bukan tipe orang yang pengen dibilang suci, pengen dibilang baik, pengen dibilang bersih. Enggak, aku itu suka apa adanya. Aku itu gak suka pura-pura. Begitu juga aku ketika di lingkungan, aku juga gak suka basa-basi. Aku juga gak suka orang yang pura-pura baik. Aku lebih suka orang-orang yang apa adanya. Dan aku bukan tipikal yang bisa senyum ketika aku itu gak sesuka sesuatu. Dan aku punya watak yang keras ataupun otoriter. Karena apa? Karena aku udah biasa mandiri. Aku udah biasa berdiri sendiri, memecahkan kesulitan, memecahkan masalah itu dengan diriku sendiri. Karena apa? Karena ketika aku susah, ketika aku mengalami hal-hal yang buruk, aku selalu berdoa sama Tuhan, minta petunjuk. Aku selesaikan sendiri. Aku gak pernah mengandalkan orang lain. Karena apa? Karena orang lain belum tentu akan menolong kita ketika kita susah. Yang akan selalu bersama kita itu siapa? Tuhan. Ketika kita susah, ketika kita menderita, ketika kita itu mengalami bencana alam, sakit atau siapa yang bersama kita? Tuhan. Orang lain belum tentu ada bersama kita. Tapi banyak orang yang lupa bahwa ketika kita dikasih bencana, kita dikasih sakit, kita dikasih kemalangan, bahkan sakaratul maut pun kita akan ingat Tuhan, kita akan menyebut nama Tuhan, bahkan kita akan meminta keampunan. Kalau orang-orang tua zaman sekarang bisa bilang doa itu hanya hiburan untuk orang miskin, Tuhan itu hiburan untuk orang miskin, bagaimana dia itu ngajarin anak-anaknya tentang moral, tentang akhlak, tentang adab? Bagaimana mereka itu ngajarin anak-anaknya itu untuk percaya sama Tuhan? Bagaimana Tuhan itu selalu ngajarin mana halal dan mana haram, mana hak, mana batil. Semua agama itu diajarkan seperti itu. Tapi kalau orang tuanya aja udah gak percaya sama doa, gak percaya sama Tuhan,
pastikan akhlak anak-anaknya itu ya kayak setan, kayak dajjal. Jangan heran kalau sekarang ini kalian akan sering dengar kata-kata dajjal, ataupun ketika kalian melihat kejahatan atau melihat hal-hal yang nggak baik, kalian akan selalu teringat dengan kata dajjal. Karena kita ini di akhir zaman, dan sering aku dengar ini, walaupun aku di Hong Kong nih, sering aku dengar kata-kata dajjal, entah itu dari orang Pakistan, Bangladesh, ataupun sesama orang Indonesia. Karena apa? Karena mereka tetap percaya sama Al-Quran, tetap percaya sama Tuhan, sehingga yang hal-hal buruk, hal-hal yang jelek itu akan didetik dengan dajjal, yang dia itu hanya percaya pada satu hal. Artinya apa? Dia percaya hidup ini dengan logika, dengan akal, tapi nggak percaya sama yang gaib, nggak percaya sama Tuhan itu yang nggak terlihat, yang nggak bisa kita sentuh, itu ada. Jadi musuh kita itu bukan agama lain, musuh kita adalah orang-orang yang nggak percaya Tuhan, orang-orang yang melecehkan Tuhan melalui perbuatannya. Contohnya LGBT. Tuhan menciptakan laki dan perempuan, tapi orang zaman sekarang itu akan mengatasnamakan Tuhan untuk menambahkan jantina, menambahkan gender. Padahal itu hanya untuk memenuhi nafsu mereka, memenuhi keinginan mereka. Jadi mereka gunakan nama Tuhan. Ini kalian yang perlu waspada. Terkadang orang itu gampang banget menyesatkan nih. Bujuk rayu setan itu paling cuma dibisikin, oh kamu itu pinter agama, kamu pinter, tanpa Tuhan kamu itu bisa ngelakuin apa aja. Gunakan secara apapun, gak peduli halal haram, terjang aja, yang penting kamu kaya, anak turunmu tercukupi. Kalian gak percaya sama hukum karma, takdir. Nah, orang Buddha ini percaya sama takdir, percaya sama karma dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kalian mau tahu, Islam mengajarkan memperbaiki akhlak tubuh kita. Hindu menyatu dengan alam, menganut kepercayaan, percaya sama Tuhan Yang Maha Esa, tahu ngajarin menyatu dengan alam, percaya sama Tuhan agar kita diberi kekuatan lahir dan batin. Makanya kalau belajar segala sesuatu itu jangan hanya luarannya aja, jangan hanya bukunya aja, covernya aja, tapi hakikat kehidupannya nggak mau belajar, biar nggak jadi orang-orang setan, nggak jadi dajjal.